Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Pada video kali ini saya akan menceritakan suatu kisah seorang wanita mulia yang menggali kubur dengan tangannya sendiri. Cukup mengerikan bukan? Bagaimanakah kisahnya? Tonton videonya sampai akhir. Wanita tersebut adalah Sayyidah Nafisah, guru dari Imam Syafi'i, ulama perempuan yang terkenal karena ilmu dan ketaatannya. Sayyidah Nafisah merupakan salah seorang ulama perempuan yang menjadi guru dari Imam Syafi'i. Tidak banyak yang mengenal sosok Sayyidah Nafisah, dan berikut ini adalah biografi dari Sayyidah Nafisah. Secara singkat, Sayyidah Nafisah binti Al-Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaj bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada pertengahan bulan Rabiul Awal tahun 145 Hijriah. Sayyidah Nafisah dikenal mempunyai ilmu pengetahuan, ahli ibadah, taat beragama, dan berbudi pekerti yang luhur. Saat usia 5 tahun, Sayyidah Nafisah dibawa orang tuanya ke Madinah untuk menimba ilmu agama kepada sejumlah ulama perempuan dari kalangan sahabat dan tabi'in sampai menguasai berbagai ilmu. Di antara ilmu yang dikuasai adalah Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih, hingga ia mendapatkan julukan Nafisah al-Ilm wal Karimah ad-Dararin. Julukan tersebut artinya adalah Nafisah sang ulama perempuan dan perempuan mulia di dunia dan di akhirat. Konon ia berjalan kaki selama 3 tahun sambil berpuasa dan selalu melaksanakan sholat malam ke Mekah di setiap tahunnya untuk melaksanakan haji. Keponakan Sayyidah Nafisah yaitu Zainab menyampaikan kesaksiannya tentang ibadah bibinya tersebut. Nah, ternyata sobat suatu kisah, Sayyidah Zainab keponakannya tidak pernah melihat Sayyidah Nafisah tidur malam setelah 40 tahun. Pada waktu siang hari, Sayyidah Nafisah tidak makan kecuali saat 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Dikatakan oleh Zainab bahwa Sayyidah Nafisah hafal Al-Quran dan mampu menafsirkannya, sehingga ia sering membaca Al-Quran sambil menangis. Nama Sayyidah Nafisah tidak hanya dikenal di daerah Hijaz, namun juga Mesir dan negeri-negeri Timur Tengah lainnya. Jamaah haji dari Mesir yang bertemu dengannya saat di Mekah dan di Madinah terkesan dengan pengetahuannya yang luas dan kepribadiannya yang baik. Pada suatu hari, Sayyidah Nafisah bersama suami, ayah, dan anaknya berangkat ke Mesir di hari Sabtu 26 Ramadan 193 Hijriah. Saat Sayyidah Nafisah di Mesir, masyarakat di sana ingin mengunjungi rumahnya hampir setiap hari untuk mendengarkan pesan-pesan atau ceramah-ceramahnya. Ketika ia sudah merasa cukup tinggal di Mesir, ia berniat untuk kembali ke Madinah. Namun masyarakat Mesir merasa keberatan jika Sayyidah Nafisah ke Madinah. Kemudian saat Sayyidah Nafisah tidur, ia bermimpi bertemu kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Rasulullah meminta agar menetap di Mesir. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mesir. Ia tinggal di rumah yang dihibahkan Abdullah bin As-Siri bin Al-Hakam, yaitu gubernur Mesir. Pada saat itu, Sayyidah Nafisah menghabiskan waktunya untuk mengaji, mengajar, mendidik umat muslim, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosoknya yang gigih membela, melakukan advokasi, dan melindungi rakyat yang teraniaya oleh kekuasaan. Nah, sedangkan pada tahun 198 Hijriah, Imam Syafi'i datang ke Mesir. Ia tinggal di sana lebih dari 4 tahun. Imam Syafi'i mengarang kitab-kitabnya yang bagus dan penuh makna, sehingga namanya juga dikenal. Karena hal itu juga, orang-orang menerima dan mencintainya. Tersebarlah mazhab Imam Syafi'i di tengah mereka. Imam Syafi'i suatu ketika meminta untuk bertemu dengan Sayyidah Nafisah. Nah, Sayyidah Nafisah mendengar kebesaran Imam Syafi'i. Ia sangat senang mendengar keinginan sang imam dan menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Setelah itu, mereka sering melakukan pertemuan-pertemuan. Hubungan mereka kian semakin erat. Terdapat riwayat yang mengatakan tentang Imam Syafi'i yang sering bersama Sayyidah Nafisah ketika di Mesir. Ulama yang paling sering bersamanya dan mengaji kepadanya.
Justru dalam statusnya sebagai tokoh besar dalam fikih, Imam Syafi'i selalu pergi ke tempat Sayyidah Nafisah. Ia selalu meminta doa kepada Sayyidah Nafisah dan mengharap keberkahannya. Imam Syafi'i jika sakit, ia mengutus muridnya sebagai penggantinya. Nah, pada suatu waktu Imam Syafi'i menderita sakit. Ia lalu mengirim utusan untuk memintakan doa dari Sayyidah Nafisah untuknya. Namun, Sayyidah Nafisah berkata kepada utusan itu, Allah membaguskan perjumpaannya dengannya dan memberinya nikmat dapat memandang wajahnya yang mulia. Utusan tersebut saat kembali lalu mengabarkan yang dikatakan Sayyidah Nafisah. Imam Syafi'i sadar bahwa perjumpaan dengan Tuhannya semakin dekat. Imam Syafi'i pun memberikan wasiat kepada Sayyidah Nafisah supaya mau menyolatkan jenazahnya bila ia wafat. Sampai akhirnya pada akhir Rajab tahun 204 Hijriah, Imam Syafi'i pun wafat. Sayyidah Nafisah pun melaksanakan wasiatnya. Jenazah Imam Syafi'i dibawa dari rumahnya ke rumah Sayyidah Nafisah. Disitulah kemudian disolatkan dengan imamnya adalah Abu Yaqub Al-Buaiti, salah seorang sahabat Imam Syafi'i. Bertambahnya usia Sayyidah Nafisah, ia sering sakit. Pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan 208 Hijriah, sakitnya semakin parah. Saat sakitnya kian bertambah, sedangkan dirinya dalam keadaan berpuasa, orang-orang sekitar menyarankan Sayyidah Nafisah untuk segera berbuka demi menjaga kesehatan dirinya. Namun hal itu tersebut malah ditolaknya. Sungguh aneh, selama 30 tahun aku meminta kepada Allah agar Dia mewafatkanku dalam keadaan berpuasa. Bagaimana mungkin aku berbuka sekarang? Aku berlindung kepada Allah. Itu tidak boleh terjadi, kata Sayyidah Nafisah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya. Saat Sayyidah Nafisah membaca surat Al-An'am ayat ke-127 dan mengucapkan kalimat syahadat, Sayyidah Nafisah pun akhirnya dimakamkan di kuburan yang digali dengan tangannya sendiri di Mesir. Dan selalu didatangi umat manusia sebagaimana dirinya didatangi saat masih hidup untuk menanyakan berbagai permasalahan agama yang dia alami. Dan itulah sobat suatu kisah tentang Sayyidah Nafisah. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dukung dan nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, boleh banget, silahkan saja tuliskan di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.